bakal mulai juga. Apa kabar Bruno? Dan Bruno posisi kan orang yang ada di second pick juga. Pani tetap jadi ban ya? Ya, masih. Untuk keduanya sebenarnya sama-sama Ben Fanny ya. Karena tadi untuk di red side kan ada Wolverhampton. Mereka beda. Iya. Pokoknya Second pick Ben second Fanny. dan Pani aja udah. Di match ini. Di match ini. Sementara gue nggak tahu kenapa, tapi kalau misalkan gue jadi Werner, berarti dia udah latihan lawan Bruno kan. Udah banget nih. Lepas aja gak sih? Harusnya. Ya siap jadi cacing, siap jadi naga bro. Cacing naga-naga. Lepas Brunonya lawan kayak tadi, itu tuh bisa tadi udah oke banget. Cuman memang blunder ini aja sih eksekusi ya, bukan dari konsep draft. Tapi PR di Jushin juga sih, kalau nggak dilepas Jushin ya. Makanya tadi priority untuk Aurora juga ada di Jushin. Mereka tahu powerful apa Jushin di match yang sekarang. Tapi dia sosok Merosa. Wow, my Rosa. Dulu bilangnya Merosa karena dia fans banget. Bener. Gua pernah depan-depanan doang sama dia. Nggak pernah ngobrol. Berapa kali foto sama dia ya? Iya, gua pengen ngobrol. Dia banyak banget yang ngobrol gitu loh sama dia. Media gitu-gitu banyak banget. Karena dia mencolok ya. Senternya mencolok sakit kan. Iya, bukan, maksudnya sangat-sangat bersinar gitu loh. Bersinar. Terhighlight. Bener, udah saatnya Rosa bersinar karena Bruno sudah selesai. Oke, akhirnya apakah terlalu terlambat untuk menyadari? Tapi sebenarnya ini yang terjadi juga di match musim kemarin. Mereka lepas dulu mau coba untuk counter di game pertama, tapi setelah itu game kedua kata Cascade udah mulai bertaubat. Oke. Dia udah tahu dia ada di jalan yang salah berarti. Dia kembali ke jalan yang benar. IF ditutup. Oke. Sekarang dengan priority first pick Wolverhampton. Dia mau lari kemana nih? Obvious kah? Kalau dia ngambil ke arah nya langsung kayak Suyo tadi sih nggak prioritas. Suyo malah terakhir ya yang diambilnya ya. Tapi ada perbedaan sih. Best of 3 game 1 tuh sama game kedua itu bakal beda banget tuh. Hayabusa tadi kan sempat di-ban kan sama Aurora kan. Mereka respect sama Hayabusanya dari TNC. Akankah se-first pick itu atau tetap ambil harusnya hero-hero setan dulu? Kalau mungkin lawannya Hilda. Kalau lawannya Fnatic Onyx bukan Aurora, gue di naik pick Haya sih. Hilda. Tapi kalau lawan Aurora mungkin bisa dilawan nanti dari Hayabusa yang belum tentu diambil sejujurnya. Ya. Tapi Hilda dulu ya. Yang udah pasti nih. Kalau ngomongin Hilda gini, Assassin rusak gak sih? Kemarin sih gameplaynya untuk Hildanya dari Alien oke ya, bagus ya. Walaupun Hilda ini sebelum masuk ke meta juga dia sering banget digunakan oleh Apex 47. Iya untuk main galak di awal. Atau jangan-jangan Apex yang pakai. Biar dari awal aja nih udah langsung infect jungle. Bukan pilihan yang buruk juga kok menurut gua. Hilda ada di Robert. Ya konsepnya sama. Dia bisa nge-push back dari assassin lawan di early-nya diganggu farming. Di late game nanti bisa jadi farlane. Hilda tuh bisa tau pegang farlane. Lawan assassin dia menang soalnya kan. Obvious ke sana. Nah, nggak pasti Rio ke Haya. Iya, setup dulu kan. Lebih ke setupnya dulu. Karena kalau ngeliat dari jungle masih banyak kan Suyo, Haya, Nolan, Joy. Kalau ngomongin Vector, Alpha udah hampir terlupakan di Swiss stage ini sih. mungkin karena memang mobilitasnya keras. Sama dia bukan lawan jago tank, kalau lawannya Baxia, Fredrin, terus kayak Barat sih, ya Alpha emang gila sekali itu, damage-nya masuk ke semua gitu kan, terus damage yang sakit pasti segitu. Tapi apakah masih dengan Hayabusa yang akan diamankan duluan? Hayabusa ya. Sebenarnya agak susah sih untuk Hayabusa. Atau goldnya dulu nih? Goldnya dulu kah? Mau Granger lagi? Granger oke. Masih oke. Tapi mau high loss dulu ya, dan juga Lui. Akhirnya itu dia Lui. Mau main Suyo aja nggak sih? Mungkin dia setelah dia ngeliat midnya Vexana ya, dia jadi oke lah kita Lui masih bisa nih. Kalau tadi kan Jusit tuh, wah Lui sih pusing banget itu dari awal juga udah sakit kepala harusnya. Ya. Tapi ya pick ketiga, jungle kah? Jungle masih ada Nolan. Mungkin kalau ngomongin assassin, iya pasti nggak enak lah ya, pasti nggak ada yang enak sih kena tabrak. Tapi ya kan bukan cuma early game nih game ya. Iya. Bisa aja ya udah awalnya tabrak-tabrak sabar-sabarin dikit. Biar gold lane-nya punya space. Bisa gold lane punya space. Atau amankan ke arah roamernya dulu.
samain nih, jadi ada XP mid dan juga roamer. Moskov gak sih? Moskov. Main jauh. Untuk melawan Hilda pakai assassin keliling jauh memang bukan jadi solusi yang bagus. Apapun assassinnya ya, kecuali mungkin Fanny. Kalau Tapi- Fanny ya masih bisa lah untuk kabur-kaburan. Tapi Fanny udah di-ban masalahnya. Itu dia. Jadi tidak akan terjadi, makanya lebih ke Moskov aja dulu sekarang. Dan banning phase yang kedua, belum ada jungle sih so far untuk kedua belah tim juga. Akankah semakin dipersempit lagi oleh keduanya? Seperti mungkin target Nolan. Gue rasa Ulfener boleh sih pikirin soal chip juga. Iya ya. Masih ada kemungkinan dari chip, tapi ya Goldland magic kok ternyata. Tapi tutup Haret. Nathan juga bagus ketika lawan Moskow, jadi sama-sama high ground defense aja. Tapi Nathan udah mulai hilang ya. Turun juga. Karena ya gameplaynya assassinnya sekarang udah bener-bener muncul gitu kan. Betul banget juga. Orang-orang udah pada pinter loh. Pakai vengeance, kagak pakai revitalize. Mereka sadar kalau emang damage Nathan tuh terlalu ekstrim. Yes, dan chipnya udah di-ban sekarang, tidak akan kembali diberikan terhadap Renejai. Tapi berarti sebenarnya hero-nya Renejai juga masih banyak ya, kayak Tigreal. FCC juga. Masih terbuka mungkin sekarang. Dan untuk ban terakhirnya, Golden yang akan menjadi targeting? Beatrix. Beatrix masih ada. Beatrix masih oke juga. Karena gue pikir kayak Joy lagi masih bisa nih kalau Joy lagi dari teman Ulfenar, terus dari Goldlandnya bisa ngambil physical. Tapi masalahnya ke arah mana? Hayabusa tetap ya. Ya, Gue pikir mereka udah siap gitu loh Hayabusa. ternyata tidak. Lebih menutup aja resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Dan ban terakhir dari Angela. Opsi bagus. Populous Angela. Iya. Dia jaga-jaga Suyo Angela juga. Link Angela apa kan? Yap. Bisa menang tuh kalau landing jauhnya. Nah, kalau Link dong sendiri rontok ke Milda. Jadi 1 versus 2 soalnya kan. Suyo sih harusnya yang lebih aman-aman aja. Atau ya main range saja nggak sih untuk dari yang lain? Kayak Isun Shen ini juga sebenarnya bisa jadi pilihan ya. Bisa sih. Walaupun awalnya agak ekstrim juga ya, Yususin kena tabrak sama Hilda, agak sakit kepala, tapi bukan nggak bisa. Dan Alpha ini pilihan paling safety. Musuhnya Hilda high loss, dua hero yang bisa banget agresif di awal, daripada pakai assassin yang walaupun bisa kabur tapi nggak bisa nge-damage balik. Mendingan ambil Alpha sekalian bisa galak balik. Kalau memang mau Fredrin tadi, biar sekalian ayo ini urusin aja nih. Fredrin nggak apa-apa. Tapi kayaknya Fredrin nggak ada escape-nya aja sih. Iya sih. Kayaknya. Bukan opsi utama lah maksudnya. Jadi seenggaknya Alpha nih punya Spear of Alpha untuk kabur atas duality nantinya yang bisa dimainkan juga untuk dari Luey-nya atau bahkan dari Glorious Pathway-nya. Dan konten apa yang akan dibawakan oleh Ulfener? Beatrix untuk sebagai high ground juga. Sunshine. Iya. Beatrix paling oke sih gue rasa. Atau kita dikagetkan dengan Goldland yang belum pernah muncul kan? Masih ya. Joy juga dan Granger kembali. Gue sempat berpikir kayak mereka tinggal cari damage eksplosif aja gitu kan. Kalau jungle Joy-nya seperti yang tadi gue bilang udah kebaca nih, bisa jadi Joy lagi dan physicalnya diambil di gold. Tapi gue nggak tahu kenapa Granger-nya ini loh yang mungkin bisa jadi bagus, tapi bisa jadi kayak pok damage doang, kurang damage jadinya. Yap, harus benar-benar snowball banget lah ya. Benar sama lasin-lasinnya juga untuk stacking. Tapi pick kelima dari Aurora, Rom seperti apa yang akan dibawakan? Sisi power sih yang perlu juga, dan itu dia Tigreal. Langsung. AVCC. Ini kombinasi yang sempurna juga bersama dengan Vexana nantinya. Karena efek Terrify-nya itu benar-benar akan maksimal ketika musuhnya nempel, akan terbagi juga. Ada knock up juga. Dan ini bahaya banget sih Ulfener. Entah kenapa gue ngerasa mereka berkutat di hero nyamannya aja dan seakan gak peduli apapun lawannya. Iya, karena memang ini yang harus dialami di Swiss Stage adalah fokus ke diri sendiri. Iya. Karena mereka ya gak tahu ke depannya akan lawan siapa juga, karena setiap pertemuan nanti akan ada drawingnya lagi. Beda-beda. Yes, dan ini adalah match point untuk Aurora. Mampukah Ulfener menyamakan kedudukan terlebih dahulu, ataukah Aurora yang akan menggandakan poin di game yang kedua akan memulangkan Ulfener secara langsung? Iya, masih di Apex tadi high loss-nya, so let's go. The Land of Dawn jadi saksi juga nih, pembuktian Best of 3 series adalah titik nyaman mereka berdua. Tapi apakah muncul 2-0?
nggak dapetin kemenangan berarti sama sekali di Swiss Stage untuk Ulfetar seandainya 2-0. Dan juga ini adalah sebuah tantangan. Selain memang ini adalah elimination match, bagaimana mereka bisa mengontrol dari overhype-nya, emosinya, Tempo, pressure-nya. benar-benar. Panggung internasional dia punya pressure tersendiri loh. Yes. Belum lagi melihat dari kedua tipikal jungle yang berbeda, Fighter dan juga Assassin. Entah kenapa aku memberatkan Joy. Dia harus bisa bawa farming dan harus bisa level 15 duluan nanti. Karena tipikal alpha yang nggak secepat Joy lah dari mobilitasnya untuk megang lane bakal nggak enak. Template yang sama, Sunshine dengan FOB masihnya Festival of Blood di talent kedua, Impurage. Dan juga untuk sustain sebenarnya karena Granger jatuhnya jadi darah. Sementara dari Apex full tank, Vitality, Tenacity, dan juga Conclusive Blast. Oke, tapi poke damage sudah mulai dirasakan juga oleh Apex 47 ya. Terpaksa untuk mundur dulu dan bahkan memencet dari regen HP-nya. Tapi itu dia poke terus-terusan yang bisa dilakukan oleh Yue. Salah satu hero nyamannya juga selain Valentina ya. Ya, ini karena memang diambil duluan udah jelas hero nyaman dengan pilihan yang banyak banget tadi. Dia ngambil efek sana, berarti memang cocok banget. Kayaknya juga ada dua efek sisi berarti. Tigreal punya, efek sana punya, dan masing-masing punya dua juga dari skill biasa dan juga ultimate. Siapapun akan bisa dikontrol nantinya. Jadi kayak Joy, susah banget nyanyi nanti. Iya, apalagi Joy kan sekarang udah gak immune ya, jadi akan semakin mudah harus ditargetin. Walaupun sebenarnya untuk Tigreal Implosion ini bukan pasti kayak suppress, Ya. kayak single target walk, masih bisa dihindari dengan ya movement juga. Tapi serangan-serangan kejut nantinya yang akan dimaksimalkan oleh Aurora juga. Melihat dari Turtle yang pertama pun sekarang sudah muncul. Kecuali dia bisa gesek di jungle dulu ya. Gesek di jungle jadi rhythm terakhirnya yang datang ketika tim fight itu bisa di buff dia, mirip-mirip ulti Akai. Jadi dia kena stun selama stack udah full dan bagus nadanya, itu dia bisa pencet ultinya dan langsung sadar. Turtle? Yap, kontes telah terjadi kali ini, tergeser lagi dengan Secret Hammer yang belum mengenai siapapun. Dengan dari berat versus Flicker terpaksa dikeluarkan, tapi dia di retribution yang support membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Oveta, tapi dia mendapatkan 1 poin kill, dan itu dia yang Flicker? terjadi di mana tim fight balasan telah dilakukan oleh Aurora dan Rosa pun tidak memiliki HP, tapi tidak ada pengejaran yang dilakukan lagi. Yue akan sedikit mengganggu, tapi belum ada poin kill tambahan lagi, dan lumayan mirror ya. Di game 1 Aurora dapat Turtle, tim fightnya dimenangin. Iya. Di game kedua gantian. Gantian banget, dan ini gua agak bingung sebenarnya dengan Alpha, dia nggak bisa untuk pegang kendalinya tadi. Mungkin karena exploitative kali ya, di awal memang dia kuat banget heal-nya nih. Sementara Provius ya balik lagi dia juga bukan vengeance, dia nggak bisa untuk nahan badan langsung di depan. Untuk farming masih aman, dan Domeng misplay sepertinya. Oke, Habis Domeng. ke depan. Oke, masih bisa mundur juga, setidaknya ada flicker untuk mundur. Karena ya sebenarnya kalau ngeliat Granger ini tricky sih. Damage-nya lumayan multiple, tapi dia cuma lurus aja. Iya, tapi itu gua sakit cek. sih memang. Aha. Memang sakit, jadi kayak ya harus bener-bener oke lah. Yap, oke, Spiro Alpha dikombinasikan dengan Tenas Skill dari arah belakang. Buat dari Rosa pun tidak sempat mengeluarkan flicker untuk mundur. Poin kill kembali ditabung oleh Aurora MLPP. Membuat mereka harusnya bisa memanfaatkan early power mereka juga. Sementara TNT sudah mulai mencuri ke arah, oh enggak, ini Eclipse Spirit. Ya dia harus sabar sih ini intinya, tunggu menit 5 dulu. Apa lihat ternyata Jay ada di posisi yang bagus banget. Bahkan Shen harusnya dia ada info sih di situ ada orang. Karena kalau sampai dia miss itu bisa di kill, itu kayak sedara segitu solo kill mesti kill sih. Iya, terus Apexnya juga sadar ya itu. Tadi dia nggak mau yang terlalu masuk ke area rumputannya. Awareness yang begitu baik sebenarnya. Tapi Aurora ini punya modal dari 1.200 gold lead. Membuat ya mereka harusnya akan lebih unggul lagi dari segi atribut untuk bisa meladeni teamfight nantinya. Item pertama yang udah jadi juga oleh Sunshine arah Hunter Strike tadi ya. Kalau ngomongin Moskov rata-rata Trinity sih pastinya. 3 tech split karena tadi Corrosion juga udah jadi. Dan pertanyaan besar adalah ketika nggak ada flicker dari Domeng tapi nggak ada ganking sama sekali. Yes, dari Demonkite udah mulai langsung menuju ke arah turtle-nya. Dari Grand Sandwich telah dibentangkan juga Alia terpaksa untuk mundur terlebih dahulu dan mengganggu saja Tenaskan dan Spiro mau menjadi kombinasi dan Yue. Lantas juga turtle melilik menjadi Aurora dan bahkan 2 pemain hilang dari Oveta. Demonkite menjadi pertukaran jauh, tapi TNT satu hit terakhirnya akankah dikejar. Rosanya pun tidak akan dikasih pulang, sementara dengan flicker yang terpaksa dikeluarkan dan TNT-nya pun selamat dengan stacking menuju ke arah purple buff.
yang buat akhirnya dirinya pun tidak menjadi pertukaran nyawa. Covering fire tadi yang dilakukan oleh Sunshine juga bisa memukul mundur Domeng. Satu hit lagi tadi. Tapi tetap ini Aurora yang untung karena Yue tadi yang last hit dari turtle-nya, ditambah timpannya juga tetap masih unggul di Aurora. Harus ngerubah something nih dari Venar. Udah masuk di menit 5, udah boleh sih Hildanya join-joinnya farming. Jadi harusnya udah. Tadi sebenarnya Alien udah langsung merangsak masuk ke belakang ya. Ya, dia nyari info tadi. Nyari info, tapi masalahnya juga banyak visi yang akhirnya ngebuat dari Alien pun nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan lagi-lagi nih seperti apa yang Lim Coach singgung tadi di break game, Alien itu tuh menjadi salah satu bisa dikatakan ya titik lemah buat Offender. Dia bisa jadi hero-nya, tapi bisa jadi juga yang jadi bermasalahnya dari Ovenar. Gue masih bertanya-tanya kenapa nggak joinnya farming di lane atas. Karena nggak kenapa gue ngerasa sekarang kayak team fight kemarin pelatih Onyx, RRQ itu menit 5 jungle-nya langsung pegang loh. Bahkan jungle alpha sekalipun. Yap. Dan bisa di-fight terus-terusan ya dengan damage yang belum mumpuni juga, sehingga akhirnya itu yang dimanfaatkan gitu oleh Aurora MLBB dengan gold yang diunggulkan juga dari secara item, berarti harusnya ada sedikit keunggulan juga. Iya, kalau dibuat tempo kayak gini ya enak di alfanya lah. Karena kan alfanya sebenarnya nggak enak kan buat pegang landing jauh. Rata-rata kalau alfa pegang itu buat match upin aja. Jadi jangan lawannya pegang, dia juga pegang. Dan gue rasa di fight 5 ini loh yang memang diinginkan sama Aurora. Dan itu terpancing dari Venar. Dan Apex Persetan sudah mulai mengintip di area turtle, bahkan ditarik ke area sisi dari Venar-nya juga. Dua turtle pertama tadi ada di trade aja sebenarnya ya. Turtle kedua yang diambil sama Yue, Domengnya juga sekarang sudah mulai terkena poke damage dari Rosa, sehingga dirinya pun harus mundur terlebih dahulu. Dan harusnya nggak recall sih ya, tapi Glory Fat Away setelah terbuka oleh Apex Persetan memulihkan implode dan Korea meninggal satu orang dan dia menggagal skill dan turtle yang ketiga, tapi di fight paksa dilakukan kepada kedua belah tim di mana ada Jai yang harus hilang di tangan dari Rosa. Demonkan juga nggak bisa kemana-mana kali ini Sanchez sendiri di lima di depan. Begitu berada dengan kali satu poin per persen yang dibuat oleh Sanchez menjadi pertukaran dilakukan Edward terlalu kuat walaupun ini and the triple kill dibalas oleh Rosa, tapi 3 tukar 4 menjadi keuntungan untuk Aurora MLBB. Fight back yang coba untuk dilakukan tadi terlihat dengan sangat-sangat baik. Bahkan Domeng yang belum jadi Trinity udah diajak tim fight tadi, dibawa Domengnya. Akhirnya memang ada damage yang bisa deliver tadi, walaupun memang nggak setajam itulah, nggak sekuat itu. Kita bisa lihat dari replaynya. Dulu Spatway yang terbukti itu bagus. Dan yang lihat tadi dia yang pegang impulsion ke arah Genji. Tadi lihat awalnya memang berarti hanya untuk turtle, secure karena turtle aja. Tapi over community fight ini yang terjadi di mana Sunshine out position, tertangkap sama Edward. Dan ya, Rosa memang free hit, tapi damage Rosa belum sesakit itu juga buat langsung shutdown ke arah Edward. Ya tadi butuh waktu ya. Dan akhirnya Rosa tuh kena tancap sama Fear of Destruction tadi. Ya, karena damage yang lumayan lah ya. Langsung dikejar dan ya berarti menjadi pertukaran saja nih untuk kedua belah tim. Tapi masalahnya Aurora bisa convert lagi nih, turtle-nya dapat, Devada juga tadi sempat dimenangin. Terus sekarang turret-turret udah mulai dihancurin satu-satu. Tentunya Rosetta udah sadar dia bisa pakai Joey-nya untuk depan. Dan balik lagi ngomongin soal Alpha, fighter di area jungle. Untuk team fight ya kuat, tapi untuk landing jauh dia nggak masuk. Dia kan balance move. Dan itu yang sebenarnya gue rasa harus dimanfaatin juga sama Rosetta. Dia punya Rosa pula buat teleport kalau memang masih kurang. Iya, dan kita belum ngeliat dari version play dari tadi ya. Itu yang gue bilang tadi, karena gibran sekarang ke Super Prince yang di level ini udah mulai pakai kayak itu kayak selalu mundur lah dia dari versionnya Super Prince. Dan sekarang yang nggak dipakai sama sekali ya rasanya kayak cuma skill 1 dan 2 aja Loi-nya. Dan ini sih tolongi juga sih gameplay Loi. Iya karena udah kayak gitu karena ada yang munculnya jadi semua orang tuh harus pakai teleportnya pegang mapnya. Ya sekarang beda banget. Lebih ke quality-nya karena memang beresiko nggak sih dalam keadaan yang under. Apapun sih maksudnya itu bisa dipakai untuk apapun. Bukan cek ya. Iya untuk cek, untuk pegang landing jauh dan datang, untuk lempar orang ke tanah. Tapi Rana Jai kali ini harus menerima denas dari Alien dan TNT mencoba untuk masuk lagi ke area dari Lordnya. Terkena efek dari Fighter, bahkan Rana Jai pun harus hilang. Dia berkali
Retribution yang on point membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari Aurora. Dua pemain hilang dan bahkan Alien harus menerima damage yang cukup besar. Masih selamat dengan Domain Flicker dikeluarkan. Sunshine harus mundur terlebih dahulu, tapi Rosa pun berhasil untuk selamat. Tiga pemain yang hilang dari Luvetar dengan Lord yang jatuh ke tangan dari Aurora. Ini tanda-tanda bahaya untuk Luvetar. Jelas ini kerugian berganda juga. Walaupun mungkin Lordnya nggak bisa langsung di follow gimana ya sama teman-teman Aurora. Karena dia harus reset dulu, harus isi darah dulu. Tapi karena menyisakan 2 member aja dari Luvetar juga, ini menjadi keuntungan yang jelas untuk Aurora. Trinity udah jadi dari Domengnya, artinya Domeng udah siap untuk team fight. Bahkan Winter juga dari Demon Knight udah ada. Yap, dari Winter Crown-nya itu ya yang akan membuat dirinya akan semakin bertahan lagi di lini paling depan. Dan ya memang Lord masih bisa di defense ya, tanpa bisa menyentuh sekarang Rizky dan Suret. Masih bisa lah ya di defense, masih aman. Tapi tetap pressure-nya ini nggak akan hilang. Vision-nya, kontrolnya, dan wah itu lihat pressing shot dari Moskov yang udah mulai menjadi masalah. Ya, ini udah mulai ganggu juga dari Spear of Destruction-nya yang dari tadi sebenarnya on point. Dan diversion yang belum kelihatan sama sekali dari Rosa. Itu dia, Itu dia, akhirnya diversion membawa adanya 4 pemain sekaligus. kelihatan. Bakal coba untuk langsung memberikan saja clear powernya tanpa bisa berbuat lebih. Karena dalam keadaan yang tertinggal jadi agak serba salah sih buat Luvetar. Kelihatan sama ini tadi, kita Wanderer. Jadi mau nggak mau mereka riset ulang lagi. Di City. Benar. Wah, jadi aku bilangnya kembang kol. Kembang Oh, kol. ambil kembang kol nggak ambil. Yang toko kan beda-beda namanya itu. Benar ya. Tapi ya, ngomongin soal landing jauh, gua rasa tetap Luvetar yang akan unggul. Dia harus paksa menangin jumlah seenggaknya, atau paksa dari Aurora ketika dia mau set up objektif itu under pressure. Jangan sampai dia free banget nih. Misalkan partai dia menang, lawan juga menang, dan oke, defensif aja. Pulang ya. Mereka tadi udah vision buat Genzi, tapi nggak ada apa-apa ya udah mereka pakai. Alright. Dan tidak ada inisiasi berlebih juga. Kali ini perlahan base turret yang terekspos menjadi sebuah ancaman yang berarti untuk Luvetar. Terutama sekarang Rosa sekarang udah punya divine glyph seenggaknya ya. Karena kalau ada berapa ya? Yang dilakukan Genzi itu bisa dilakukan dari 7 menit yang lalu loh. Aha. Tapi baru dilakukan di menit 12 ya. Itu udah bagus juga. Tapi it's okay. Lu masih di Aurora 3.500 kurang lebih. Ini angka yang maksud gua untuk menit segini juga masih oke sih, masih bisa dilawan walaupun chance menang dari yang megang front lebih tinggi. Tapi bukan berarti nggak bisa sama sekali. Yap. Rosa masih bisa secure ke arah dari purple buff-nya ya, karena memang sama-sama menahan retribution. Mengingat Lord yang intense sebentar akan muncul. Dan mereka masih mau coba contest kan. Gua rasa harus tetap dicoba. Karena kalau ngomongin defensive hydro nggak yang sekuat itu juga dari teman-teman Luvetar. Beda kayak di game tadi ya. Iya, kalau di game tadi oke lah. Untuk dibuka vision ya, dan nggak boleh buru-buru juga. Orang yang berbeda harus sadar, mereka itu bisa di fight back. Mereka itu bisa dibalikin. Domeng sakit banget, tapi Domeng juga tipis banget. Ya. Apalagi kalau Domain positioningnya di belakang, bisa aja nanti kena serangan kejut dari diversion ya. Tapi checking ke arah rumputan juga dia udah dilakukan terus-terusan oleh Aurora. Mereka nggak mau terkena adanya serangan dadakan yang bisa dilakukan oleh Rosa. Dengan Lord Dance yang telah dilakukan, di reset lagi dan lagi. Oke, perlahan tapi Domeng, awalnya semua ke bagian depan. Cukup mengerikan tapi ngebuang 2 dia Sonata berarti tadi, 2 sweatway langsung dibuka. Oke, Lord Sunway telah mencoba untuk men-takeover terhadap adanya Lord yang tidak di-reset sama sekali. Tapi lihat bagaimana kali ini aliennya pun harus melatih saja cukup besar dari Domeng. Apex 47 harus bertahan, tapi Demon Knight masih punya retribution on point. Dan Rosa pun harus hilang. Begitu dari saja yang menjadi pertukarannya, tapi Apex 47 gak bisa kemana-mana. Dan bahkan TNT masih bisa mundur, tapi double kill dibalaskan. Edward gak bisa kemana-mana, tapi Domeng sendirian di paling depan. Piercing damage yang ternyata masih belum menggapai 2 pemain dari Luvetar, membuat dari Aurora pun harus mundur terlebih dahulu dan mengawal Lord yang intense di arah tengah. TNC hati-hati, memang bisa kabur dari TNC-nya, tapi Lordnya ini jadi kekurangan orang, 3 lawan 2 untuk defensif. Dan ini dia Lord yang sudah mulai charge-in, kehituran yang dihancurkan dan TNT akan bermain dari arah belakang. Sehingga kali ini defensif yang kurang dari Luvetar akan dimanfaatkan pula dari Aurora. Fokus ke arah media di